Menjadi cerdas itu penting. Cerdas beribadah. Sehingga ulama itu cerdas ibadah dengan ilmunya, dengan ketulusannya. Kadang ibadahnya masih sedikit, tapi pahalanya gede, banyak. Cerdas. Ngerti prioritas. Ramadan begini ada orang yang sholat tarawih tapi nggak ba'diyah isya, ada. Padahal ba'diyah isya nggak bisa dikalahkan dengan berapa puluh sholat tarawih yang dilakukan. Nggak bisa. Cuman karena dia tidak pernah tafakkur, lihat. Ba'diyah isyanya tidak dilakukan tapi tarawih. Beda. Jadi cerdas beramal itu penting. Maka perlu namanya tafakkur. Ini ilmu. Mari kita lanjutkan tafakkur kita. Nanti di setiap hari kita harus punya saat-saat untuk tafakkur. Dicatat kalau perlu. Apapun saat ini. Mulai dari tadi orang tua, keluarga, sampai usaha, kerjaan, dan sebagainya. Apakah Anda pernah mencoba dengan kepekaan Anda, mencermati di mobil Anda? Radionya itu apa yang diputar oleh suami Anda atau istri Anda? Kan sudah ada radio dakwah, kalau di Cirebon ada radioku misalnya. Jangan dianggap sepele, ini urusannya bukan urusan hanya sekedar urusan gebiar atau sesuatu yang dilihat manusia. Enggak, ini dengan Allah. Di saat naik mobil sendiri, apa yang diputar kira-kira? Dan ini harus seorang ibu, bapak, menganggap yang namanya ibadah ternyata hanya sujud rukuk saja. Oh tidak. Bahkan kami sering sampaikan, hei para ibu yang solehah, hei bapak yang soleh, kalau Anda menemani putri Anda, putra Anda untuk browsing internet, Anda duduk di sampingnya, itu seperti lebih hebat daripada melakukan sholat. Kenapa? Agar anak Anda terjaga. Supaya tidak kemana-mana waktu browsing internet. Ini semua tidak pernah kita pikirkan, makanya anaknya browsing internet di kamar yang sembunyi, dikunci kamarnya. Bisa mampir kemana-mana, na'udzubillah. Yang membelikan internet siapa? Yang membelikan ibunya. Ibunya lagi ngapain? Lagi sujud rukuk. Sujud di satu sisi, dosa datang di satu sisi. Hapuslah. Maka kita perlu cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal. Merenung terus. Panjang. Kalau kita harus merenung, Masya Allah. Dan itulah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Renungan-renungan. Beribadah pun, sedekah pun harus kita merenung. Ibadah yang cerdas. Kita punya harta terbatas sekali. Sangat terbatas. Sehingga di dalam urusan zakat yang wajib sendiri, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memberikan prioritas innama shadaqatul fuqara dan seterusnya? Karena itu mereka yang sangat membutuhkan. Jadi prioritas dalam beramal baik. Prioritas mana yang harus didahulukan dalam berbuat baik? Kita punya uang sangat terbatas dalam berderma. Kalau kita punya uang 1 juta, kita berikan kepada orang kaya yang ada di sana, ada dapat pahala. Kita berikan kepada orang fakir, ada dapat pahala. Kita berikan orang fakir yang sakit, lebih gede pahalanya. Kita berikan kepada orang fakir yang ingin belajar menuntut ilmu, lalu mereka menjadi ulama, lebih gede pahalanya. Prioritas. Jadi kita harus berpikir, mana yang lebih bagus? Mana kemaslahatan yang aku dapatkan? Mana yang lebih maslahat untuk saya? Dan seterusnya. Baik, ini adalah gambaran tentang begitu pentingnya kita itu bertafakur seperti yang kita lakukan dalam 10 hari. 10 akhir bulan Ramadan ini, akan tapi tidak sampai di situ. Bekal yang perlu kami berikan kepada diri kami dan Anda semuanya. Lanjutkan tafakur Anda. Tafakur nih banyak. Ngiri sendiri kalau ditafakuri ya aneh ya. Ngiri. Lihat tetangganya beli mobil sakit, apa urusanmu? Coba dipikirkan, hanya orang bodoh. Tetangganya beli mobil sakit, nah dia sakit. Coba kalau dipikir, itu kan kurang ajar pada Allah. Seolah-olah kau ngomongin, ya Allah, engkau salah ngasih mobil ke dia, mestinya saya. Kan? Tapi yang satu lagi, orang lihat tetangganya beli mobil senang. Masya Allah sudah beli mobil. Alhamdulillah, sukses tetanggaku. Dulu Masya Allah capek. Nah, hatinya senang. Kan enakan yang senang daripada yang sakit. Kalau dia bertafakur, dia akan mencoba. Menghilangkan, kenapa kok saya dendam sama seseorang. Kalau sudah marah, dendam, apa saja jadi tidak enak.
Kalau orang cerdas beneran ya nggak akan mau itu semuanya. Ngelihat mobilnya sakit, ngelihat istrinya sakit, ngelihat anaknya nggak senang, ngelihat kekayaan, ngelihat tokonya, karena ada dendam di dalam hatinya. Lupa Nabi mengajarkan, dendam nyiksa. Daripada dendam kau piara, pangkas dia. Sehingga kita dengan orang yang kurang ajar dan buat salah kepada kita pun, lihat, kita akan menjadi nyaman, no problem. Inilah perlu menata hati. Baik, teramat luas. Akan tapi harus kita tafakur satu demi satu. Apa yang selama ini kita lakukan? Waktu menyekolahkan anak, Anda harus berpikir, jangan hanya pikiran Anda itu hanya terfokus kepada kesuksesan dunia, ada akhirat yang panjang. Anda menyekolahkan anak, oh jadi apapun profesional yang handal, boleh, akan tapi lihat. Pertama tujuan harus, kemudian yang harus kita perhatikan perjalanannya menuju sukses ini, jalannya aman atau tidak. Tujuannya bagus, kamu nak, kamu harus sukses. Sudah Abah siapkan perusahaan besar. Kamu harus bisa manage itu semuanya. Dan nanti bisa semakin berkembang, dan Rasulullah senang, mukmin qawi, orang beriman yang lebih kuat, lebih dicintai oleh Allah. Dia menggapai ilmu untuk menjadi pakar manajemen agar dia bisa manage perusahaannya. Ahli. Yang dilihat hanya tujuannya, ada perjalanannya ini. Dia sekolahnya di mana, bergaul dengan siapa, apa yang dilakukan di kampus, berangkat perginya itu kayak apa. Nggak pernah dipikirkan. Seorang ibu yang katanya mencintai anaknya. Tapi betulkah dia mencintai anaknya? Barang dagangannya lebih mahal daripada anaknya kok. Perlu berpikir benar sekarang kita. Perlu menghidupkan renungan-renungan panjang. Yang tidak berakhir karena kita ingin naik pangkat terus. Ada seorang bapak, seorang ibu, dan kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Kalau mau berbisnis, lihat, membuka toko saja, mau nyewa toko, itu survei berkali-kali. Baik atau tidak tokonya, strategis atau tidak, aman atau tidak. Pertimbangannya adalah keamanan. Jangan-jangan barang dagangan baru masukkan besok hilang. Strategis. Untuk money, dan terus dipikirkan itu kalau mau buka toko di kota, sebuah kota sana, survei bolak-balik, minta pendapat kepada orang lain. Sekarang jujur, alangkah banyaknya orang Cirebon atau orang Jogja atau orang manapun, Surabaya, orang Blitar, anaknya sekolah kuliah di tempat yang jauh, tidak pernah tahu kos-kosannya kayak apa. Ayo, jujur. Pernahkah Anda mensurvei, melihat kos-kosan anak saya? Anak Anda yang katanya Anda anggap mahal. Anda menganggapnya mahal. Tidak pernah dipikirkan yang demikian. Karena apa? Ya itulah. Hanya tahu tujuan, tidak pernah dipikirkan perjalanannya. Tidak tahu kos-kosannya tempat yang benar. Allah nggak banyak kejadian-kejadian kehinaan-kehinaan karena semacam ini. Coba saja kejadian kecelakaan yang masuk hinaan, mulai dari sabu-sabu, mulai dari zina, mulai dari daripada keteledoran orang tua. Hanya memikirkan sukses anaknya kuliah di tempat tersebut. Tidak diperhatikan bagaimana tempat tinggalnya. Bersama siapa dia berkumpul dan bergaul. Coba. Anda. Sudahkah Anda tahu kos-kosan putra-putri Anda? Tidak usah nengok orang lain, diri Anda sendiri. Dengan siapa? Kemudian di tempat tersebut, sudahkah dia rajin melaksanakan sholat? Bukan pengakuan dia di WA, aku sudah sholat, tidak berjamaah dengan siapa? Duduk dengan ulama siapa? Kita harus pikirkan itu semuanya. Dan alangkah banyaknya orang terlena. Hanya pengen anaknya sukses, setiap saat ditanya, nak cepet nak, sudah ditunggu oleh perusahaanmu, ditunggu oleh inimu, ayo nak cepet nak. Tidak sadar bahwasanya perjalanan sang anak amat berat zaman ini, godaan-godaan. Dia baik, akan tapi di kiri kanannya tidak semuanya baik. Akan menggoda dan menjerumuskan anak kita. Subhanallah. Ayo kita merenung dengan serius. Kita merenung dengan serius. Masih banyak kalau kita mau jelajah. Teramat banyak. Sehingga betul tafakur itu penting sekali. Orang sering terlena karena tidak tafakur. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.